Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang sangat baik, yang selalu jaga, lindungi, pelihara Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Sampai hari ini, Jumat pagi, tanggal 27 Desember. Berarti tinggal 4 hari lagi Bapak Ibu ya. Kita akan memasuki tanggal yang terakhir, di bulan yang terakhir, tahun 2024. Berarti sudah tidak lama lagi kita tinggalkan 2024. Tanggal berubah, tahun berubah, tulisan semua berubah. Kita memasuki tahun yang baru, 1 Januari 2025. Dan tidak akan terulang, saudara. Hal yang sudah kita lewati tidak akan terulang. Tahun 2023 tidak akan terulang. 2024 tidak akan terulang. Tapi cinta kasih Tuhan Yesus senantiasa berulang-ulang tiap hari, tiap saat kita nikmati. Dan itulah mari kita selalu dekat dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan nomor 1. Prioritaskan di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakub Rahmat menyanyikan pujian ini. Lebih baik 1 hari daripada 1000 hari di tempat lain, tapi membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena tema firman Tuhan kita pada pagi ini, kita lanjutkan membaca 1 Raja pasal 6 ayat 14 sampai 38. Satu pasal penuh, supaya besok kita lanjutkan 1 Raja pasal 7. Terus kita cinta firman Tuhan, cinta Tuhan Yesus, membangun hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan, haleluya. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu, amin, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisaiku, haleluya. Kasih dan kemuliaan Dia berikan. Dia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Aku anak-Mu, aku cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Haleluya.
Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu Yesus, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu, sempurna nama-Mu. Sungguh aku cinta Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku. Pagi ini kami membaca firman-Mu ya Tuhan, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan mulutku, pikiranku, dan hatiku Bapa, terima firman Tuhan. Ya firman-Mu selalu kusimpan dalam hati kami, dan kulakukan dengan setia, taat kepada firman-Mu Bapa. Ampun semua dosa kami, ampun. Sebentar tak lama lagi Bapa, tinggal berapa hari lagi kami tinggalkan 2024. Sama juga halnya kami tinggalkan dosa, sifat kehidupan yang lama. Kami buang karakter sifat lama, kami buang dalam nama Yesus. Kau ganti dengan hati yang baru, pikiran yang baru, mulut yang baru, semuanya ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta sama Tuhan. Hari ini tanggal sudah 27 Desember 2024 Bapak ya. Terima kasih kepada Tuhan semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini, semua kan anugerah Tuhan dan kerinduan dari kita semua sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hari bersekutu dengan Tuhan jauh lebih baik. Oh jelas saudara, karena kita Yesus yang punya surga, Yesus yang punya damai sejahtera, Yesus yang memberikan sukacita, Yesus yang memberikan kehidupan, keselamatan, segala-galanya. Dunia bukan juru selamat kita. Dunia tempat lain bukan tempat yang kekal buat kita. Bahkan suatu hari kelak manusia akan check in, tidak pernah check out selama-lamanya. Yaitu kalau sudah Tuhan panggil. Tapi oleh itu mari kita mencinta Tuhan, supaya begitu kita check in, check outnya kita di sorga selama-lamanya. Check out dan kita check in ke sorga bersama Yesus. Lalu mari kita bangun hubungan sehat dengan Tuhan. Harus Bapak Ibu sekarang bersama saya harus membangun hubungan sehat dengan Yesus. Ya, harus sehat hubungannya, saudara. Jangan sakit-sakitan, saudara. Harus hubungan sehat. Bagaimana sehat? Hiduplah di dalam firman Tuhan. Ya, makanya saya pribadi atas rahmat anugerah Tuhan, kita makin hari makin dibentuk sama Tuhan, karakter kita. Hidup kita dibentuk serupa dengan Kristus kalau kita akrab dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu akrab dengan dunia, sifat karakter dunia bisa dominan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita dekat dengan Yesus, sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber kehidupan yang baru di dalam Dia, Roh Kudus akan menopang kita. Roh Kudus akan memampukan hidup kita untuk kita mampu berjalan di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Yaitu satu hari lebih baik tinggal daripada 1000 di tempat lain. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca 1 Raja pasal 6. Puji Tuhan. Semua kan anugerah Tuhan. Mohon maaf saya. Maaf. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau bisa sehat sampai detik ini bersama keluarga, Bapak Ibu semua saudara bersama saya, semua kan anugerah Tuhan. Kita sedang menunggu melewati hari akhir tanggal 31 Desember dan kita tunggu kedatangan Tuhan. Amin. 1 Raja pasal 6 ayat 14, demikian firman Tuhan. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok langit-langit,
dilapisinya dengan kayu aras, tapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu senobar. Senobar, kayu, sama-sama kayu. Itu bicara kayu penebusan, saudara. Yesus mati di atas kayu salib. Itu bicara penebusan. Jadi dasar kehidupan kita, ya, lantai rumah membangun rumah kita, kehidupan rohani kita, dasarnya Tuhan Yesus. Itu nomor satu. Ini punya arti rohani seperti itu, saudara. Tuhan memberikan hikmat buat saya untuk menerjemahkan semuanya. Ya, Tuhan memberikan kasih karunia buat setiap kita. Menerjemahkan Alkitab dalam arti rohani. Ini dalam arti fisik, ya, sejarah. Tapi tidak ada guna cuma secara fisik, yang berguna dalam kehidupan. Karena kita berharga diciptakan sama Tuhan. Ya, semua akan fisik selesai. Rumah bait suci Tuhan yang sudah dibangun oleh Salomo, semua sudah tidak ada di Yerusalem. Sudah dihancurkan Raja Titus, saudara. Ya, semua selesai. Tapi kehidupan rohani ini kita bangun dengan Tuhan. Karena nanti Tuhan akan tempatnya di surga. Kekal itu, saudara. Kalau tapi rusak tidak dibangun, tempatnya di neraka. Sama-sama selama-lamanya. Sama tempat yang kekal. Tapi bagi saya dan bagi Bapak Ibu, tempatnya di surga kekal selama-lamanya. Kemudian diseratnya lah 20 hasta bagian dari belakang rumah itu dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok, lalu buatnya ruang itu menjadi ruang belakang menjadi tempat Maha Kudus. Nah, ini pelajaran tabernakel sebetulnya saya. Jadi ada ruang Maha Kudus, ruang tengah itu ruang kudus, dan halaman. Dalam ruang kudus ada 3 benda ilahi. Ada mezbah dupa, ya, setelah tirai itu. Ada mezbah dupa, ada pelita emas, ada meja roti. Ya, yang pernah saya ungkapkan penjelasannya itu. Ya, nanti suatu hari kelak saya akan terang tentang pelajaran tabernakel saya. Karena saya putra dari papi mami saya salah satu pendiri tabernakel. Ya, mendirikan ponder di gereja Beta Tabernakel Kristus Jember. Dan saya sudah banyak menerima pelajaran tabernakel dari almarhum papi mama yang saya cintai. Tabernakel adalah kehidupan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Ya, sampai menuju kepada ruang Maha Kudus. Maha Kudus tempat di surga buat selama-lamanya. 80 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras setelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikian dilengkapinya ruang belakang itu di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan. Itu perjanjian Tuhan. Di dalam ada loh batu, ada mana, ada tongkat Musa. Itu bicara tubuh, jiwa, roh, hati kita harus ada tabut. Ya, hati kita ada Tuhan Yesus, ada firman Allah. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas. Lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya tabir pada rantai emas yang depan rumah, ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisi dengan emas. Semua dilapisi dengan emas. Emas bicara kemuliaan Tuhan. Seluruh rumah itu dilapisi dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya juga seluruh mezbah yang di ruangan belakang itu dilapisi dengan semua dengan emas. Artinya hidup kita dilapisi dengan emas penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada Tuhan Yesus, ada hadirat Allah. Itu rumah dilapisi emas, hidup kita lapis dengan emas kemuliaan Tuhan. Selanjutnya di dalam ruangan belakang itu dibuatnya 2 kerup dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap ke satu sampai ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerup itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerup yang kedua. Maka ditaruhnya kerup-kerup itu di tengah-tengah ruangan yang di sebelah dalam sekali. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya, dan sehingga kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerup itu dilapisi dengan emas, dan pada segala dinding rumah itu berkeliling mungkin gambar kerup, pohon korma dan bunga mengembang, baik di ruangan sebelah dalam maupun di ruangan sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisi dengan emas, baik di ruangan sebelah dalam maupun ruangan sebelah luar. Jadi ini bicara bait suci, itu bicara tabernakel sebetulnya, saudara, ya. Kerup-kerup segala macam ini saya bisa menjelaskan kalau dalam bentuk kelihatan, saudara. Kerup-kerup di peti perjanjian, saudara. Di atas ada kerup-kerup, itu gambar dari malaikat Tuhan, ya, saudara.
Jadi memang ini pelajaran tabernakel yang betul-betul tabernakel dalam kehidupan kita. Bertabernakel, ada kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Karena Kristus sudah berkorban untuk kita. Kita sudah dibeli dengan harga tunai. Dan kita milik Kristus. Dan harus ada tabut perjanjian, ada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, sebagai pintu masuk ruangan belakang ini dibuatnyalah pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu mengukir gambar kerup, pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisnya dengan emas. Juga pada kerup dan pada pohon korma dilapis dengan emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4. Dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat. Dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnya lah padanya kerup, pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisnya pintu itu dengan emas pipi pada gambar kuning itu. Ia mendirikan tembok pelataran dalam dari 3 jajar batu pat dan dari 1 jalur jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat dalam bulan Syuh diletaknya dasar rumah Tuhan, dasar rumah Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat bulan Syuh itu sekitar bulan April atau Mei sudah ya. Itu ini tanggalan Yahudi. Ayat 34 terakhir. Dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesai rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah. 7 tahun, 7 angka sempurna. Rumah bicara kehidupan kita ini. Tuhan mau supaya kehidupan kita makin hari makin disempurnakan, dibangun sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan. Dan karakter Kristus harus ada di dalam setiap kita. Orang Kristen harusnya ada ciptaan baru. Ya, karena saya sudah akan kemarin bicara Yesus, bicara Roh Kudus. Dan Roh Kudus kan tuntun kita supaya kita melangkah di dalam kehidupan yang baru. Ada penyertaan Tuhan. Dan kita minta sama Tuhan menghadapi tahun 2025 supaya Tuhan tuntun hidup kita di jalan Tuhan, di dalam kehidupan kekudusan. Tidak bercacat celah di hadapan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Tuhan bentuk hidupku, tuntun hidupku. Seperti dalam 1 Tesalonika 5:23. Allah sumber damai sejahtera akan menguruskan kehidupan kita seluruhnya, jiwa, tubuh, dan roh kita. Sehingga kita tidak bercacat celah. Pada kedatangan Tuhan Yesus, kita makin hari akan bentuk karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Biar komitmen kita memasuki sebentar tahun 2025 makin dewasa di dalam Tuhan. Bukan anak-anak lagi, tapi menjadi komit dengan Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kehidupan layak. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Supaya kehidupan layak di hadapan Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita semua. Lebih baik satu hari di pelataranmu, amin, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain, amin, haleluya, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas, mungkin suasana libur menjelang hari akhir 31 Desember. Dan selalu saya katakan selamat hari Natal. Tujuan saya dengan katakan selamat hari Natal, biar kita selalu lahir baru. Ingat, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dan ada tabut perjanjian Tuhan, bicara firman Allah. Biar hari-hari kita melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel.